Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Baik. Alhamdulillah. Oke, luar biasa ya. Dalam keadaan pandemi, kalian masih tetap bersemangat ya dalam belajar matematika pada hari ini. Akan tetapi, kalian harus tetap jaga kesehatan ya dan selalu menerapkan protokol kesehatannya, yakni yang 5M. Yang pertama, mencuci tangan, kemudian memakai masker, kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Seperti biasanya, Bapak sudah sediakan ya, ini Google Form yang harus kalian isi sebagai presensi kalian pada hari ini ya anak-anak. Ini Bapak sudah share di grup WhatsApp-nya, kemudian dapat juga share di ini ya, di chat Zoom-nya. Kalian silakan mengisi presensi yang telah Bapak sediakan. Terima kasih yang sudah mengisi, ini sudah hampir semuanya masuk. Angka baiknya sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran matematika pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati disilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Dei. Pada hari ini kita akan pelajari materi bentuk akar. Nah, Bapak akan bertanya nih untuk mengingat kembali tentang materi bentuk akar dulu nih. Ada yang tahu gak berapa akar dari 4 dan berapa akar dari 81? Ada yang tahu gak di sini? Saya Pak. Oke, silakan Delta. Akar dari 4 sama dengan 2 dan akar dari 81 sama dengan 9. Oke, terima kasih Delta. Ya, betul. Akar dari 4 itu adalah 2, dan akar dari 81 adalah 9. Pak izin share screen ya anak-anak. Nah, ini materi hari ini kita akan pelajari bentuk akar, di mana bentuk akar ini merupakan materi lanjutan dari eksponen atau bilangan berpangkat. Kemudian, tujuan pembelajaran pada hari ini, pertama, kita akan menjabarkan definisi bentuk akar secara tepat dengan penuh keyakinan dan percaya diri. Kemudian menentukan hubungan bentuk akar dan bilangan berpangkat dengan tepat dan percaya diri. Kemudian menerapkan operasi bentuk akar dalam menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan bentuk akar dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Ini peta konsepnya. Nah, dasarnya kalian harus bisa atau sudah paham mengenai materi eksponen atau bilangan berpangkat ya. Kemudian nanti kita akan mencari konsep bentuk akar atau definisi bentuk akar hingga kita dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual yang menggunakan konsep dan operasi bentuk akar ya. Nah, konsep bentuk akar dalam kehidupan sehari-hari ini, pertama, kita dapat bisa menghitung sisi rumah, kemudian menghitung sisi bak mandi berdasarkan volume yang diketahui, kemudian menghitung sisi dari sebuah lapangan dari luas yang telah diketahui, dan menghitung perkembangan bakteri, seperti itu ya. Nah, materi yang dipelajari pada hari ini, pertama, tentang definisi bentuk akar, yang kedua, hubungan bentuk akar dan bilangan berpangkat, yang ketiga, operasi bentuk akar. Dari prasyaratnya, pertama kalian harus paham dulu mengenai operasi hitung bilangan bulat ya. Yang kedua, bagaimana bilangan rasional dan irasional. Kemudian yang ketiga, tadi bilangan eksponen atau bilangan berpangkat. Untuk referensi materi bentuk akar, Bapak sudah sediakan buku ajar matematika kelas 10, kemudian bahan ajar dan LKPD-nya ya. Saya sudah share kemarin di WhatsApp grupnya untuk bahan ajar dan LKPD, kemudian website dan YouTube. Aspek penilaiannya yang pertama yakni Bapak akan mulai sikap kalian, kemudian pengetahuan kalian, kemudian keterampilan kalian dalam menjawab, presentasi, dan aspek penilaian kelompok. KKM pada materi bentuk akar ini anak-anak sekalian itu adalah 72. Untuk kelompok kerja ini sama dengan kelompok kerja pertemuan kemarin ya. Pada materi bentuk akar ini, kelompok satunya itu kelompok PUBG, ini adalah Dai, Rizky, Delta, Nuraini. Kemudian kelompok 2 ini Free Fire nih, ada Abdul Yaman, Nta Mariam, dan Khalifa. Kelompok 3 Mobile Legends, ini ada Rudi, Hawa, dan Hasnatul Mila. Dan kelompok 4 ini ada kelompok Minecraft, Taufik, Tita, dan Siti Maria. Untuk pertemuan kali ini, Bapak memberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD, silakan kalian buka ya. Kita akan menggunakan sistem breakout room ya. Sebelum itu, kalian juga bisa mengakses YouTube ini. Kalian bisa diklik link, ataupun misalkan kalian bisa menyekian dengan scan barcode yang telah Bapak sediakan. Sebelum kita ke LKPD, Bapak akan memberikan masalah dulu. Ini Pak Santoso akan membuat sebuah bak mandi yang berbentuk kubus. Jika bak mandi tersebut diisi air, maka volume air yang dapat ditampung ada 64 liter. Hitunglah panjang tusuk bak mandi tersebut. Silakan kalian masuk breakout room yang telah Bapak sediakan ya. Oke, silakan kalian kerjakan LKPD-nya.
Siap. Waktunya sudah dikasih tahu ya barusan 15 menit. Silakan ya dilanjutkan. Sinta sudah mengerjakan ya? Itu yang masalah keberapa itu Sinta? Masalah kedua. Siap-siap ya nanti Sinta kalau misalkan ditunjuk untuk mengerjakan atau presentasi ya. Bagaimana anak-anak diskusinya? Sepertinya ada yang sudah mengerjakan ini. Awas sudah mengerjakan belum? Sudah selesai. Wih mantap. Yang mana yang dikerjakan? Diskusikan ya dengan teman-temannya ya. Saya mohon izin ya ke kelompok berikutnya. Ini kelompok 4 nih. Tadi sudah didiskusikan. Waktunya 2 menit lagi ya anak-anak. Selamat datang anak-anak. Bagaimana diskusinya lancar? Untuk sekarang kita akan membahas hasil diskusi kalian ya dari LKPD yang telah Bapak sediakan. Ini LKPD materi bentuk akar yang telah kalian bahas, pelajari bersama-sama. Ada yang bisa mengerjakan nggak masalah satu ini? Saya Pak. Oke, Nuraini, kirim dulu ya jawabannya melalui WhatsApp group agar Bapak nanti share screen kan. Sudah Pak. Silakan Nuraini, bisa dijelaskan Nuraini. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari kelompok 1 PAPCI akan menjelaskan masalah bagian 1. Pak Santoso akan membuat sebuah bak mandi yang berbentuk bak mandi tersebut diisi air, maka volume air yang dapat ditampung adalah 64 liter. Hitunglah panjang rusuk bak mandi tersebut. Jawaban: diketahui volume kubus sama dengan 64 liter, sama dengan 64 dm kubik, sama dengan 64.000 cm kubik. Diketahui berapa panjang rusuk. Penyelesaian: volume kubus sama dengan S pangkat 3, 64.000 sama dengan S pangkat 3. S sama dengan 3 akar 64.000. S sama dengan 3 akar 40 kali 40 kali 40. S sama dengan 40 pangkat 3 kali 1 per 3 sama dengan 40 3 per 3 sama dengan 40 akar 1. Pangkat 1, S sama dengan 40 cm. Jadi panjang rusuk bak mandi tersebut adalah 40 cm. Baik, terima kasih ya. Di sini ada yang berbeda jawabannya, sama semua jawabannya. Sama. Pelafalannya harus diperbaiki ya Nuraini. Ini S sama dengan 40 pangkat 3 dipangkatkan 1 per 3 ya. Sama dengan 40 pangkat 3 per 3. 3 per 3 itu sama dengan 1. 1, betul. Sama dengan 40 pangkat 1. 40 pangkat 1 adalah 40. Ya, betul. Terima kasih Nuraini. Dari permasalahan-permasalahan di atas, ada yang bisa menyimpulkan nggak nih Saya, tentang Pak. siapa ini? Delta. Oke, Delta, silakan. Kesimpulannya bagaimana nih? Bentuk akar adalah kebalikan dari eksponen suatu bilangan. Dua, bentuk akar dilambangkan dengan notasi N akar A. Dan ketiga, bentuk akar termasuk dalam bilangan irasional, yakni bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan pecahan A per B dan A per B bilangan bulat. Makasih ya. Kemudian yang kedua nih, LKPD yang kedua nih, ada yang bisa mengerjakan tidak? Ini tentang operasi bentuk akar, yang operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Ada yang sudah belum? Saya Pak dari Rizky Permadi dari kelompok 1 PAPCI. Silakan nih Rizky, dibaca Ya bahasannya. Pak, dari 3 soal tersebut, manakah yang bisa dioperasikan dengan menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar? 1. 3 akar 5 ditambah 4 akar 5 sama dengan 3 tambah 4 akar 5 sama dengan 7 akar 5. Terus 2 kali akar pangkat 3 dari 4 dikurangi 3 kali akar pangkat 3 dari 4 sama dengan 2 kurangi 3 dikali akar pangkat 3 dari 4 sama dengan negatif 1 kali akar pangkat 3 dari 4 sama dengan negatif akar pangkat 3 dari 4. Secara umum dapat disimpulkan P akar N dari R ditambah I akar pangkat N dari R sama dengan Pi tambah I akar pangkat N dari R. Pi akar pangkat N dari R kurangi Ki akar pangkat N dari R sama dengan Pi kurangi Ki P kurangi Ki akar pangkat N dari R. Ya, betul ya. Berapa? Terima kasih. Dei, lanjut ya. Kemudian di sini ada operasi perkalian dan pembagian. Ada yang bisa mengerjakan nih, nomor 2 nih. Saya Pak, Oh iya, silakan Abdul Yaman. 4 kali akar pangkat 3 dari 5 dikali 5 akar pangkat 7 dari 5 sama dengan 4 kali 5 kali 5 pangkat 1 per 3 dikali
sama dengan 20 kali pangkat 5, 20 kali 5 pangkat 10 per 21 sama dengan 20 kali akar pangkat 21 dari 5 pangkat 10. Terima kasih Abdul Yaman. Kita kembali lagi ke LKPD-nya anak-anak. Silakan di sini ada yang sudah mengerjakan cara merasionalkan penyebut pecahan dalam bentuk Saya, akar. Pak. Wah, Khalifah ya. Silakan Khalifah. Rasionalkan penyebut pecahan-pecahan berikut. 2 per 3 dikurangi akar 2 sama dengan 2 per 3 dikurangi akar 2 kali 3 ditambah akar 2 per 3 tambah 2. Kalikan penyebut dengan bentuk sekawannya. Ya. Sama dengan 2 dikali 3 tambah akar 2 per 3 dikurangi akar 2 kali 3 ditambah akar 2. 2 kali 3 ditambah akar 2 per 9 dikurangi 2 sama dengan 6 tambah 2 akar 2 per 7 sama dengan 6 per 7 ditambah 2 akar 2 per 7. Terima kasih ya. Misalkan nanti untuk satu Ya, suku Pak. tinggal dikalikan dengan penyebutnya. Misalkan ada 2 suku, kalian tinggal dikalikan dengan sekawannya. Oke, sudah jelas ya. Ini mudah. Terima kasih Khalifah. Di sini saya ingin ada yang bisa menjelaskan nih yang nomor 2 nih. Saya, Pak. Oke, Hasna. Baik, ya silakan Hasna, bisa dijelaskan. Diketahui luas persegi sama dengan luas persegi panjang yang berukuran 25 cm dikali 16 cm. Tentukan panjang sisi persegi tersebut. Jawab. Luas persegi panjang sama dengan P kali L sama dengan 25 dikali 16. Luas persegi panjang sama dengan luas persegi. Luas persegi sama dengan S pangkat 2. S pangkat 2 sama dengan 25 dikali 16. S pangkat 2 sama dengan 400. S sama dengan akar pangkat 2 dari 400 sama dengan akar pangkat 2 dari 20 pangkat 2. Maka S sama dengan 20 cm. Jadi panjang sisi persegi tersebut adalah 20 cm. Terima kasih ya Iya. untuk Hasna ya. Baik, terima kasih ya. Semuanya sudah aktif ya dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Nah, Bapak, untuk sekarang kalian silakan kerjakan latihannya secara individu. Nanti kirimkan jawabannya ke WhatsApp Bapak. Di sini Bapak memberikan 5 uraian. Bukan hari ini pukul 23.59 ya untuk memenuhi tugas asinkronnya. Baik. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Di sini ada yang bisa menyimpulkan nggak kita belajar apa hari ini nih? Saya, Pak. Oke, silakan. Saya. Di sini saya akan mencoba menyimpulkan dari materi yang telah kita pelajari, yaitu bentuk akar. Dengan bentuk umum, akar pangkat N dari A, di mana adalah bilangan pokok atau basis, dan N adalah indeks atau eksponen akar. Bentuk akar merupakan bilangan rasional, di mana syaratnya adalah A. Dalam hal ini, bilangan pokoknya adalah bilangan bulat dan lebih dari 1. Selain itu, kita belajar hubungan bentuk akar dengan bilangan berpangkat pecahan bisa diubah atau dasar dari bentuk akar. Terakhir, kita belajar tentang operasi bentuk akar di mana ada 3 operasi, yakni 1. Operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar di mana syaratnya akarnya harus senama. 2. Operasi perkalian dan pembagian bentuk akar. Ketiga, merasionalkan bentuk akar, di mana ada 2 hal yang dirasionalkan, yakni jika penyebutnya ada 1 suku bentuk akar dan jika penyebutnya 2 suku. Itu yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Terima kasih ya. Jelas ya kesimpulannya dari Dita. Nah, di sini ada yang bisa menjelaskan apa saja hal menyenangkan, hal yang kurang menyenangkan pada pelajaran hari ini dan harapan kalian dalam pertemuan selanjutnya. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Pak, Silakan, Hawa. hal yang menyenangkan dalam pembelajaran hari ini yakni dapat belajar dengan baik meskipun dalam keadaan pandemi, seru dan mudah dipahami. Kemudian hal yang tidak menyenangkan pada hari ini, kami belum terbiasa menggunakan breakout room pada Zoom dan kami berharap bisa terus belajar matematika yang menyenangkan meskipun dalam jaringan atau online dengan Pak Pauji. Itu yang dapat saya
sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Hawa atas refleksinya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya selalu mengingatkan agar kalian untuk selalu memakai maskernya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.